Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai pengolahan nilai-nilai dari asesmen yang telah dilaksanakan dan nantinya akan menjadi sebuah nilai raport yang akan bisa kita sampaikan kepada orang tua, kepada siswa, dan kepada pihak-pihak yang memang ingin melihat hasil dari pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, dalam asesmen maka ada paradigma yang perlu menjadi pemikiran kita semua, bahwasanya perencanaan asesmen memperhatikan beberapa hal, terutama diantaranya adalah penerapan pola pikir bertumbuh, sehingga asesmen yang kita sampaikan tersebut memang tepat, otentik, dan memang menjadi informasi yang bermanfaat untuk siapapun yang melihatnya, sehingga tidak hanya sekedar angka-angka saja, tetapi bagaimana justru adanya deskripsi yang tepat. Ini tentunya tidak lain dan tidak bukan berdasarkan hasil asesmen selama proses pembelajaran, baik dalam proses maupun dalam akhir pembelajaran, sehingga menjadi pertimbangan pada momen ataupun pada materi apa siswa ini memiliki keunggulan, pada hal-hal seperti apa siswa ini memiliki kelemahan dan lain sebagainya. Pendidik diharapkan mampu menerapkan ide penerapan pola pikir bertumbuh. Apa saja paradigma dalam asesmen tersebut? Yaitu kesalahan dalam belajar itu sesuatu yang wajar ketika diterima, dikomunikasikan, dicarikan jalan keluar, seperti itu ya. Maka kesalahan akan menstimulasi perkembangan otak peserta didik, sehingga siswa akan belajar dari kesalahannya, tidak merasa trauma oleh kesalahan yang diperbuatnya, tetapi dengan belajar tersebut ia tidak akan mengulangi karena tahu bahwasanya yang diperbuat itu tidak benar, seperti itu ya. Selanjutnya, belajar bukan tentang kecepatan, tapi tentang pemahaman, penalaran, serta penerapan dan kemampuan menilai secara mendalam, kemampuan berkarya secara mendalam, sehingga prosesnya tentu berbeda-beda dari masing-masing peserta didik. Yang ketiga, ekspektasi positif dari pendidik tentang kemampuan anak-anak akan sangat mempengaruhi performa peserta didik. Jadi bagaimana senantiasa menumbuhkan motivasi-motivasi yang baik ya, ketika nilai siswa mungkin memenuhi sesuai dengan perkembangannya, ataupun nilai siswa mungkin belum sesuai dengan perkembangannya. Itu dapat sama-sama kita beri ekspektasi yang positif kepada mereka. Setiap peserta didik itu unik, memiliki peta jalan belajar yang berbeda dan tidak perlu dibandingkan dengan teman-temannya, seperti itu ya. Jalannya yang berbeda, kemampuan yang berbeda, dan juga keistimewaan yang berbeda-beda pula. Kita sebagai guru yang terdepan seperti itu, untuk tidak membandingkan anak-anak, seperti itu ya. Bisa meluruskan yang terjadi, bisa menyejukkan bagaimana agar perbedaan itu tidak menjadi meruncing. Nah, kitalah yang terdepan memulai dalam pembelajaran, dalam asesmen dan sebagainya, tidak membeda-bedakan mereka, terlebih membanding-bandingkan yang unggul dengan yang mungkin kurang unggul, yang maksimal dengan yang mungkin belum maksimal dan sebagainya. Sehingga kita memaknai keunikan siswa tersebut agar bisa berkembang lebih maksimal dengan kita menghargai dan mengapresiasi setiap keunikan yang ada dalam diri mereka. Selanjutnya, pengondisian lingkungan belajar baik fisik dan psikis di rumah, di sekolah. Nah, itu akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar, dan melatih serta membiasakan peserta didik untuk melakukan asesmen diri. Nah, ini juga tidak kalah penting, bagaimana peserta didik itu melakukan asesmen diri dalam diri sendiri.
asesmen antar teman, peer assessment seperti itu ya. Lalu bagaimana merefleksi diri, memahami tentang kondisi dan diri anak, serta pemberian umpan balik antar teman ataupun peer feedback. Bagaimana agar mereka saling memahami rekan-rekannya, itu akan meminimalisir terjadinya gap seperti itu ya. Lalu anak akan merasa nyaman ketika perbedaan-perbedaan itu bisa diterima di lingkungan kelasnya, tidak dibully, bahasanya seperti itu ya, tidak dicemooh, tetapi diterima oleh seluruh kalangan, karena setiap anak masuk ke kelas itu pasti beragam perbedaannya, sehingga ini melatih adanya kegiatan-kegiatan dalam kelas itu, melatih dan membiasakan peserta didik untuk mengasesmen dirinya antar teman, memahami teman satu dengan teman yang lainnya. Selanjutnya, apresiasi umpan ataupun pesan atau umpan balik yang tepat itu berpengaruh pada motivasi belajar peserta didik. Pemberian umpan balik dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik. Nah, ini untuk menstimulasi pola bertumbuh, saling memotivasi seperti itu ya, sehingga proses dalam pencapaian pembelajaran itu lebih diutamakan dibanding dengan hasil akhir. Tetapi memang kita dituntut pula untuk menyampaikan hasil akhir tersebut dalam sebuah laporan. Ini adalah bagian dari kinerja, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita pun harus menyampaikan hasil dari belajar tersebut dalam bentuk laporan. Jadi sedikit nanti akan saya coba buka untuk membuka salah satu aplikasi raport yang cukup sederhana tentang kurikulum Merdeka. Tentunya Bapak dan Ibu juga telah mengetahui dan masing-masing memiliki gambaran ya dari raport-raport yang telah dibuat. Raport ini hanya dalam bentuk Excel seperti itu. Mungkin di tempat Bapak Ibu raportnya desainnya lebih maksimal dan sebagainya. Ini hanya sebagai gambaran saja. Saya akan coba aplikasi raport yang mana Bapak dan Ibu sekalian, kemarin ada yang bertanya ya, bagaimana penilaian formatif tersebut dalam raportnya seperti itu ya. Apakah tidak sama sekali atau hanya sumatif saja seperti itu? Nah, di sana ada saya kemarin menjelaskan bahwasanya nilai sumatif itu bisa menjadi pertimbangan untuk melihat dan perkembangan yang dimiliki oleh para peserta didik. Juga akan membantu pada deskripsi ya, bagaimana nilai-nilai tersebut nanti menunjukkan deskripsi tentang diri anak, sehingga kita pun bisa melihat di sana keunggulan yang mana yang dimiliki oleh anak dari masing-masing tujuan pembelajaran yang ada. Sehingga nanti dari beberapa aplikasi ini kita lihat setiap bagian nilainya ada nilai formatif dan juga ada nilai sumatif. Jadi kita, karena yang diminta itu berbentuk angka yang mayoritasnya seperti itu ya, dan juga akan lebih mempermudah, maka kita bisa mengkonversi seperti itu ya. Ketika anak sudah memang memenuhi kriteria ataupun memenuhi KKTP-nya seperti itu, maka bisa kita konversikan menjadi angka yang juga nantinya akan menjadi deskripsi dalam. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, di sini saya akan coba buka salah satu aplikasi raport ya. Saya lihat beberapa aplikasi itu memang ada yang berbayar, ada yang free seperti itu. Yang free ini biasanya di bagian aplikasi yang Excel ya, karena bisa didesain dan mudah serta praktis seperti itu. Pengeditan dan sebagainya bisa fleksibel. Di sini ada gambaran aplikasi raport kurma seperti itu. Di sini kita bisa lihat seperti biasa ya, identitas bisa diedit,
yang berwarna putih seperti itu gambarannya, itu bisa diedit, atau nanti ada terlihat dia mana yang bisa diedit, mana yang sudah nyata. Tetapi di sini mayoritas ini yang berwarna putih, misalnya seperti ini, itu bisa diedit. Seperti biasa, untuk file yang ini itu langsung ada rapot P5-nya, tetapi akan tidak kita bahas, hanya sebagai gambaran saja ya, bahwasanya langsung dengan project P5-nya. Kita kembali ke rapot intrakurikuler. Setelah kita mengisi, maka ada tahapan-tahapan di sini seperti pengisian siswa. Ini bisa dilengkapi sampai sesuai dengan kebutuhannya ya. Biasanya juga ini diisi di awal kita membuat ya, karena untuk semester 2 sudah ada datanya. Nanti ketika semester besok tahun depan kita bisa bertukar dengan wali kelas yang selanjutnya, data-data anak sudah ada seperti itu. Ini contoh data siswanya, ini data mapelnya, ketika berwarna putih bisa diedit, dan juga muatan lokal bisa diedit, contoh ini seperti ini. Lalu ekstrakurikuler juga bisa diedit seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita bisa kembali ke home lagi. Kita disinilah fungsinya kita mengubah tujuan yang nantinya akan masuk dalam deskripsi rapot seperti itu ya. Di sini kita bisa mengambil dari sini ada gambarnya dari CP ya, dengan lingkup materi huruf hijaiyah, lalu lingkup materi harokat untuk semester 2-nya, terus saja ini karena berwarna putih bisa kita edit Bapak dan Ibu sekalian, bisa kita ganti sesuaikan dengan kelasnya. Tetapi di beberapa aplikasi yang lain ada yang langsung otomatis keluar ya, CP dan TP-nya secara otomatis. Karena sebenarnya kita bisa mengambil menilai anak ini dari mana? Dari TP, dari tujuan, atau dari capaian, mana yang akan kita pilih seperti itu ya. Nah, di sini adalah contohnya sudah ada. Untuk melihat CP, ATP dan sebagainya, kita bisa mengambil dari permen yang sudah ada, ataupun bisa juga buka di PMM ya Bapak dan Ibu sekalian. Di PMM itu langsung muncul tentang capaian, alur, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dalam pembelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu membuka PMM, di sini secara singkat saja kita lihat ada CP dan ATP, ada jenjangnya bisa langsung dipilih, mapelnya kita bisa pilih, misalnya mapel bahasa Indonesia seperti ini. Lihat, dan di sini ada pilihan fase, rumusan capaian umumnya, dan contohnya. Di sini banyak pilihan sebenarnya. Kita bisa lihat dan kita bisa sesuaikan mana yang ingin kita ambil, tetapi memang ini bisa kita pilih dan kita masukkan dalam raport. Mungkin ini terlalu kecil ya. Tujuan dan alur tujuan pembelajaran. Ini banyak pilihan yang lainnya Bapak Ibu ya. Dieksplor saja di PMM-nya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kembali ke rapor. Di sini ada pilihannya sudah seperti ini. Lalu sudah kita mengedit, maka kita bisa menginput nilainya seperti biasa. Ini tadi untuk mapel agama ini ada 5 ya. Tujuan pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi adalah bahwasanya untuk nilai di sini memang akan lebih mudah ketika berbentuk angka ya, langsung keluar persentasenya
rata-rata ini tambah rata-rata ini tambah rata-rata ini, seperti itu kira-kiranya ya, ada dalam rumusnya sudah otomatis. Sehingga ini kita ketika berbentuk data hasil rentang nilai ke interval dan sebagainya seperti yang kemarin kita buat, itu bisa kita konversikan menjadi angka seperti itu ya. Ketika ada sangat memahami itu berapa sampai berapa, bisa kita konversikan menjadi angka, lalu kita masukkan di sini. Ini adalah bisa merupakan hasil konversi, sehingga nanti memang ini akan menunjukkan deskripsinya dari sini, dari angka-angka yang ada di TP1, TP2 sampai TP5. Sedangkan ini memang murni bisa kita ambil langsung murni angka ya, karena bisa langsung tes secara tes tertulis ataupun tes lisan. Ini lingkup akhir materi, sedangkan ini sumatif akhir semester. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya setelah kita menginput nilai, maka seperti ini tadi sudah cukup, ini baru satu nilai. Nanti kita bisa menginput nilai yang lainnya. Sini terus. Ini ada 3 gambarannya karena di CP dan TP baru kita masukkan 3 ya untuk PPKN misalnya seperti itu ya. Ini hanya dimasukkan 3 untuk PPKN-nya. Maka muncul 3. Kita bisa menambahkan sesuai dengan kegiatan yang memang telah kita pilih ya dalam proses pembelajarannya. Setelah kita menginput nilai, maka selanjutnya di sini langsung kepada input project ini untuk P5 ya. Kita lanjutkan ke ekskul dan absen. Ini adalah ekskul yang wajib. Ini sudah ada pramuka, ternyata menjadi ekskul yang wajib. Untuk predikat cukup diinputkan A sampai seterusnya. Nah, nama ekskul ini bisa dipilih karena ekskul itu sudah tersedia, tinggal memilih. Kalau mau rubah bisa lewat sheet mapel yang depan tadi. Ini adalah hasil pilihan yang kita buat di sheet mapel. Ini predikatnya ada berapa ekskul? 1, pilihannya 1, 2 atau 3 atau cukup 2. Ini adalah data yang nanti akan menunjukkan hasil rekap dari nilai siswa. Selanjutnya ini gambaran nilai dari masing-masing anak ya. Sepertinya ini langsung muncul menjadi nilai otomatis, dan akan kita lihat untuk rapornya seperti apa. Maka bentuk rapornya bisa terlihat seperti ini. Contoh ini kelasnya sudah ada. Nah, ini adalah deskripsi dari Ananda Soleh dari raport hasil belajarnya. Ini hampir mirip-mirip ya Bapak dan Ibu sekalian dengan kurikulum K13 ya. Bentuk rapornya juga mirip, tetapi sepertinya sedikit lebih mudah karena yang penting kita memahami bagaimana menginput tujuan pembelajaran ataupun capaian yang akan kita input di sana sesuai dengan yang telah kita sampaikan kepada para peserta didik. Kita kembali ke home, sudah sampai rapor ya, tinggal ini induk dari masing-masing anak, gambarannya secara langsung, secara pendeknya ya, ringkasnya, ini mutasi dan sebagainya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, ini gambaran untuk rapor. Saya rasa tidak begitu sulit ya ketika kita sudah membuka aplikasinya secara langsung.
Dan juga memang dari aplikasinya tersebut ada sedikit perbedaan dengan yang lainnya seperti itu. Yang penting kita mencoba untuk nilai sumatif itu memang kita masukkan karena memang telah disiapkan di sana. Untuk nilai formatif kita bisa konversikan menjadi sebuah nilai ataupun gambar yang telah kita sepakati ya. Misalnya kitalah yang bisa memaknai nilai-nilai dan angka-angka tersebut, tidak harus kaku karena memang itu diminta secara nominal seperti itu ya. Kalaupun untuk laporan yang lainnya kita bisa menyertakan dengan portofolio hasil siswa gitu ya, hasil karya atau produk belajar, panen karya dan sebagainya, itu bisa menjadi nilai tambah yang bisa kita dokumentasikan sebagai bukti tentang perkembangan dari peserta didik. Baik, demikian Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia mengenai pembahasan pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesilafan. Dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang kemarin belum terjawab nanti akan kita rangkum menjadi satu seperti itu ya. Tetapi mungkin butuh waktu, mohon waktunya butuh proses untuk merangkum pertanyaan dan menjawab dari masing-masing pertanyaan tersebut. Demikian juga pada malam hari ini, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Untuk aplikasi rapot itu bisa di-download dari beberapa website atau di browsing, itu banyak kita temukan ya. Kita pilih sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan juga ini adalah pertemuan terakhir. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian atas kebersamaannya. Saya juga banyak mendapatkan pengalaman dari hasil sharing bersama dengan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pembelajaran kita ke depan dan kita bisa menghadapi kurikulum Merdeka ini dengan lebih bersemangat lagi, dan kita juga mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan, kesehatan untuk dapat memfasilitasi peserta didik kita belajarnya sesuai dengan tingkat perkembangannya, dan memfasilitasi tidak hanya hasil akhir dari belajar anak-anak, tetapi bagaimana proses tersebut menjadi menyenangkan bagi mereka, karena itu adalah bagian juga dari keberhasilan. Baik kepada Ibu sekalian, demikian penyampaian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.